Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Adela Bere, biasa dipanggil Melan. NIM 2122411299, kelas G, semester 3, Prodi PGSD Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Di sini saya menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah adalah metode mengajar yang disampaikan langsung secara lisan oleh guru kepada peserta didiknya terkait materi yang sedang diajarkan. Metode ini termasuk salah satu metode yang masih sering digunakan hingga sekarang. Penyampaian guru akan berpengaruh pada kualitas materi yang diterima peserta didik. Oleh sebab itu, dalam penerapannya, guru harus mampu membangun suasana kelas menjadi kondusif, tenang, serta menarik. Yang kedua, pengertian metode ceramah menurut para ahli. Menurut para ahli, pengertiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik. Yang kedua, menurut Muhyiddin Syah, metode yang dilakukan pengajar dalam mengajar melalui lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya peserta didik mengikuti pelajaran tersebut secara pasif. Yang ketiga, menurut Hamdani, cara pembelajaran yang sudah sangat lama diterapkan oleh guru dengan penyampaian secara lisan kepada peserta didik. Yang keempat, menurut Winarno Surahman, penerangan dan penuturan secara lisan oleh tenaga pendidik, sedangkan muridnya sebatas mendengarkan dengan teliti serta mencatat yang pokok dari yang telah ditemukan. 5. Menurut Dejamarah, cara menyampaikan informasi materi pembelajaran secara lisan kepada siswa. Yang ketiga, tujuan metode ceramah. Sebagai salah satu metode mengajar yang sering digunakan, tujuan metode ceramah adalah sebagai berikut. 1. Membentuk pemikiran peserta didik melalui materi yang disampaikan secara langsung. 2. Meningkatkan pemahaman peserta didik terkait suatu materi melalui penguasaan materi gurunya. Yang ketiga, memberikan penjelasan secara gamblang terkait suatu materi. Yang keempat, meningkatkan skill guru dalam mengajar karena guru menjadi pusat pembelajaran. Yang keempat, manfaat metode ceramah. Adapun manfaat metode ceramah adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik bisa mendapatkan pokok-pokok penting dari materi yang disampaikan guru. 2. Guru bisa lebih leluasa dalam menyampaikan materi pembelajaran. 3. Guru lebih mudah menyederhanakan pengaturan di kelas. 4. Guru memotivasi untuk mengasah kemampuan pedagogik serta akademiknya. Yang kelima, jenis metode ceramah. Adapun jenis-jenis metode ceramah adalah sebagai berikut. Pertama, metode impromptu adalah metode yang digunakan oleh guru secara langsung tanpa adanya persiapan. Yang kedua, metode membaca adalah metode yang digunakan oleh guru dengan cara membaca buku materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, metode menghafal adalah metode yang digunakan oleh guru dengan cara menghafal susunan kata dari materi yang sedang diajarkan. 4. Metode ekstemporan adalah metode ceramah yang digunakan oleh guru tanpa buku materi, namun guru sudah memahami hal-hal yang akan disampaikan pada peserta didiknya. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan. Setiap metode mengajar tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ceramah adalah sebagai berikut. 1. Kelebihan: tidak membutuhkan peralatan
yang rumit serta mudah untuk dilakukan. Cakupan materi yang disampaikan guru menjadi lebih banyak, kondisi kelas yang lebih mudah dikontrol karena guru berperan sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung. Yang kedua, kekurangan. Peserta didik menjadi lebih pasif karena pembelajaran terpusat di guru. Jika guru tidak mahir dalam membangun suasana di kelas, peserta didik akan lebih mudah bosan. Tidak semua peserta didik bisa memahami pemahaman guru saat menyampaikan materi pembelajaran. Peserta didik menjadi kurang kreatif karena hanya mengandalkan materi yang disampaikan guru. Yang ketujuh, langkah-langkah metode ceramah. Adapun langkah-langkah metode ceramah sebagai berikut. 1. Persiapan. Hal-hal yang dilakukan guru pada persiapan adalah sebagai berikut. Guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran pada peserta didik. Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran peserta didik. Guru bisa membuat mini kuis terkait materi yang akan dipelajari. 2. Penyajian. Hal-hal yang bisa dilakukan guru pada penyajian adalah sebagai berikut. Mengondisikan konsentrasi peserta didik, memberikan pembelajaran secara terstruktur dengan bahasa yang mudah dipahami, memanfaatkan media pembelajaran yang adaptif misalnya peta 2B, alat peraga tubuh, layar proyektor, dan sebagainya. 3. Penutup. Di bagian penutup, guru bisa melakukan hal-hal berikut. Memberikan ulasan singkat terkait materi yang telah disampaikan, mempersilahkan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahaminya, menyimpulkan materi pembelajaran yang diberikan, memberikan penilaian. Contoh metode ceramah. Contoh metode ceramah dalam pembelajaran geografi kelas 10, materi vulkanisme adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. Guru menyampaikan tujuan dipelajarinya materi vulkanisme. Guru menyampaikan pokok materi vulkanisme, misalnya gejala proses terbentuknya bentuk gunung akibat vulkanisme dan sebagainya. Guru memberikan sejumlah pertanyaan tentang nama gunung berapi di Indonesia. 2. Penyajian. Guru mengajar materi vulkanisme di depan kelas disertai ilustrasi gambarnya. Sekali guru mengondisikan agar peserta didik bisa dapat fokus pada materi yang diajarkan. 3. Penutup. Guru membuka pertanyaan bagi peserta didik yang ingin bertanya. Guru menyampaikan kesimpulan terkait materi vulkanisme. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.